Open the door, curhat bersama di Open the Door. Hai, shalom pagi semuanya. Kita berjumpa di Open the Door Podcast Christmas Special Edition. Nah, bersama saya dengan Triwahyono Raharjo, just call me Denny. Kalau ketemu di jalan panggil aja, hey Mas Bro. Nah, hari ini kita akan ngobrolin yang seru. Kita akan sharing live ya tentang bagaimana Tuhan itu mengubah dan menolong setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. So, open the door, open our heart, open our mind. And it's very, very inspiring, very powerful. Nah, hari ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh penatua kita, Bapak Budi Setiawan. Shalom Kak Budi. Shalom. Nah, shalom. ini tentunya akan memberkati kita semua. Gimana Kak kabarnya Kak? Wow, baik sekali. Saya mau menyapa jemaat. Shalom jemaat. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, bagi yang jemaat onsite di KTC maupun yang online dimanapun Anda berada, kita percaya kita mau menikmati sukacita Natal pagi ini. Amin. Amin. Yes. Kak Budi, kita akan bahas nih topik yang spesial hari ini tentang Christmas. Nah, tema tahun ini adalah Heaven on Earth. Nah, Kak, apa sih sebenarnya dimaksud Heaven on Earth? Kan artinya kan surga di bumi. Sedangkan surga dan bumi kan adalah tempat yang berbeda ya Kak ya? Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara heaven atau surga, orang berpikir itu suatu tempat atau tujuan akhir. Iya, Ya, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita nanti kalau meninggal kita pasti masuk surga ya. Jadi itu satu destiny akhir kita ya. Padahal surga bukan cuma nanti. Nah, kalau cuma nanti berarti sekarang waktu di bumi ini kita belum bisa ngalami, ya kan? Tetapi surga sebetulnya adalah pemerintahan Tuhan sebagai raja segala raja dalam hidup kita. Jadi ketika kita mau menjadikan dia raja, memerintah, menguasai hidup kita, di bumi ini kita bisa mengalami surga di bumi. Jadi nggak nunggu nanti ya. Jadi surga itu bisa dialami sekarang dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita selama di bumi ini. Nah, di bumi memang bicara kita semua tempat tinggal kita di sini adalah kita orang berdosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita dikuasai oleh ego kita, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh sistem dunia ini. Kalau kita bisa bicara ya ujung-ujungnya 3 ta. Ya, tahta, Apa tuh Kak? harta, cinta. Nah, kita bukan dikuasai Tuhan. Makanya di bumi yang berdosa ini bagi orang yang belum bertobat, orang berdosa tidak mungkin mengalami surga. Tapi Kak. kita yang percaya, kita bisa mengalami. Nah itu Den. Iya Kak, jadi saya udah semakin jelas nih apa yang dimaksud Heaven on Earth. Nah, tapi bagaimana ya Kak kita bisa ngalamin secara pribadi dalam kehidupan kita? Nah, kuncinya karena kita ini sudah lahir sebagai manusia berdosa, kita mesti lahir baru kembali. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita tetap seperti ini manusia berdosa, kita orang yang tersesat, kita nggak mungkin lagi menemukan jawaban, kita harus dilahirkan baru. Nah sebentar Kak, sebelum dilanjutin ya Kak. Kita udah sering banget nih dengar yang namanya lahir baru. Kita udah sering dengar lah. Tapi sebenarnya lahir baru ini bukannya kita nih kalau sudah agamanya udah Kristen ya. Terus kita udah rajin ke gereja, bahkan udah suruh bantu-bantu di pelayanan. Bukannya udah otomatis Kak kita jadi lahir baru Kak. Nah ini dia, status kita, identitas kita adalah manusia berdosa. Lebih kasarnya kita ini budak dosa. Iya, Bahkan disebut pabrik dosa. Hidup kita enggak bisa buat yang benar ya. Iya. Semua kebaikan kita enggak bisa diukur dengan kekudusan Tuhan. Jadi waktu kita tersesat, terhilang sebagai orang berdosa. Bayangkan kalau Bapak Ibu tersesat di hutan lebat. Semuanya sama, pohon besar, pohon tinggi. Saudara enggak tahu jalan keluarnya. Iya. Saudara enggak mungkin nyelamatin diri sendiri. Benar, ya, benar. mau arah yang mana sama aja saudara. Tetapi saudara butuh ada tim SAR dari atas, dari helikopter melihat di mana saudara berada. Dan akhirnya menjemput saudara ya, kirim tali untuk saudara naik ke helikopter. Saudara kita semua tersesat. Atau kalau kita tenggelam di laut lepas, kita enggak bisa berenang apalagi. Wah kita berusaha nggak mungkin, makin tenggelam dan akhirnya kita bisa mati. Kita butuh ada tim yang menolong kita, betul? Jadi sekali lagi kita mustahil menyelamatkan diri kita sendiri.
Banyak orang berpikir peluk agama ini, agama itu. Agama apapun, termasuk Kristen, tidak bisa menjamin kepastian kita. Betul? Apalagi amal perbuatan baik. Apa bisa ukuran amal kita bisa membuat kita syarat kudus bisa masuk surga? Mustahil lah. Berapa bisa 100% kita buat baik terus? Mustahil. Mustahil banget. Jadi sekali lagi kita ini sudah tidak ada harapan. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, kita mustahil menyelamatkan diri sendiri, Den. Iya, iya Kak. Kalau dulu pernah nggak Kak ngalamin waktu kecil itu gimana Kak? Pernah ngalamin apa Kak? Kalau pada saat Natal gitu Kak? Oke, jadi saya sendiri mengalami saya sendiri dari kecil sebetulnya kami keluarga bukan Kristen. Kami keluarga yang tidak beragama. Tapi saya ini katanya nakal waktu kecil ya. Nakal sampai mami saya itu bohwat lah. Ternyata ada potongan nakal juga ya Kak ya? Potongan nakal ya. Jadi saya ini udah bikin susah mami ya, papi ya. Akhirnya mami itu lihat tetangga itu orang Kristen. Lalu dia titip sama tetangga. Cik, boleh titipin anak saya enggak? Supaya ya dibawa ke gereja lah, ke sekolah minggu Cik. Siapa tahu lebih beneran dikit lah gitu ya. Nah saya ikut tuh. Karena itu teman saya juga ya, teman main tetangga itu. Nah kami ke gereja, saya bahkan masih ingat waktu di gereja itu sampai main drama Natal. Masih kecil tuh sekolah minggu. Saya jadi Yusuf. Jadi Yusuf. Iya. Nah, kemudian ada teman sekolah minggu, saya rada senang-senang kebetulan jadi Marianya gitu ya. Dia masih ingat tuh waktu itu ya. Sampai remaja saya jadi koordinator remaja bahkan di gereja. Tapi kalau nakal mah tetap nakal tuh Den. Jadi nggak berubah hidup saya. Bahkan teman gengnya Natal itu teman gereja semua itu saudara. Jadi saya nggak bertobat. Sampai suatu kali saya masuk kampus ya kuliah di UI. Di situ ada persekutuan memang. Saya nggak mau datang karena saya memang nggak suka yang rohani-rohani ya. Iya. Lalu ada kakak kelas yang selalu deketin saya sampai suatu hari saya dibujuk ikut satu retret. Ya kan, saya pikir di retret tuh kita main-main, ya kan senang-senang gitu ya kan, saya ikut aja, nggak taunya session terus Jan. Nah, kayak champion gathering gitu ya. Tapi di situ saya terima Tuhan Yesus. Saya lahir baru, saya ngalami benar-benar perubahan total Den. Nah itulah yang mengubah saya, September 83, saya masih ingat tuh waktunya tuh. Ya itu sejak itu hidup saya berubah total Den. Luar Itu yang disebut lahir baru. Iya. Jadi lahir baru bukan bicara peluk agama atau cuma ikut ke gereja. Lahir baru adalah suatu pengalaman pribadi. Kita membuka hati kita. Kita menyadari kita orang berdosa yang gak ada harapan. Kalau kita masih merasa bisa, susah lahir baru. Karena kita menganggap kita mampu menyelamatkan diri. Gak bakal bisa. Justru kita sadar waktu saya cuma tercelik satu hal. Saya kalau gak bertobat saya pasti mati masuk neraka itu aja. Itulah dampak akibat dosa. Dari situlah saya sadar saya mengaku dosa, minta ampun. Saya buka hati saya. Nah firman Tuhan di dalam Titus ya, pasal yang boleh bacakan Den? Titus pasal 3 ayat ke-5 silakan. Oke, di Titus 3 ayat 5 sampai 6, kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup baru. Dan Dia mencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita melalui Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Ya, amin. Dikatakan kita tidak mungkin melakukan perbuatan baik untuk menyelamatkan diri. Amin. Dikatakan hanya oleh karena Roh Kudus, karena Yesuslah kita dilahirkan kembali. Amin. Lahir baru adalah meminta Tuhan masuk ke hati roh kita. Di mana roh Tuhan ada sekarang di dalam roh kita. Roh kita ini mati waktu kita berdosa. Tetapi ketika lahir baru ada roh Tuhan masuk, roh kita lahir baru. Hidup lagi, hidup baru, manusia baru. Itulah peristiwa terpenting yang harus dialami setiap orang. Amin. Nah Dennis sendiri punya kesaksian gak Den? Jadi gini Kak, saya tuh kalau kecil ya, itu yang pada saat-saat Natal itu yang dicari adalah kado Kak. Kado. Natal tapi kadonya bukan dari Yesus, dari Sinterklas. Ya, wah pokoknya kalau udah ngarep-ngarep kado itu semuanya pokoknya nice banget ya. Sikapnya baik, pokoknya berusaha banget, gak bandel. Dan waktu itu yang paling saya takutin adalah pit hitam. Pit hitam itu yang bawa karung tuh katanya nanti kalau ada anak-anak yang bandel,
Wah, dimasukin ke karung, diculik gitu kan ya. Jangan-jangan ini anak-anak di sini ada yang takut sama pit hitam juga, Den. Ya. Nah, itu gambaran yang salah tentang Natal itu kebawa sampai di mahasiswa, Kak. Oh, oke. Jadi ternyata kisahnya mirip-mirip, Kak. Saya juga sampai di mahasiswa itu meskipun udah rajin ke gereja, sudah bahkan ikut pelayanan, tapi saya belum bertobat, Kak. Saya belum lahir baru. Kenapa? Karena di pemahaman yang salah tentang Natal itu membawa sampai pemahaman yang salah juga tentang keselamatan dan surga. Jadi pada saat itu saya berpikirnya gini, yang penting saya perbuatan baiknya di atas rata-rata. Ya, kalau udah di atas rata-rata berarti probabilitas atau peluangnya untuk masuk surga ya pokoknya lebih besar lah, Kak, daripada yang lain. Jadi kalau yang lain banyak yang gak masuk surga ya saya bisa masuk surga gitu. Berharapnya. Tapi ternyata ya itu saya ingat sekali tahun 96 ya, Kak. Itu saya ikut retret di mahasiswa juga. Dan di situ saya baru mulai tahu tentang keselamatan. Baru tahu itulah saatnya Yesus itu lahir di hati saya. Dan ya bukan lagi karena perbuatan baik saya diselamatkan. Nah, jadi kalau Natal sekarang sudah nggak lagi nyari kado, Kak. Wow. Tapi sekarang kalau Natal bagaimana kita mau memberikan yang terbaik, kado yang terbaik buat Yesus, yaitu melalui hidup kita. Wow. Jadi itu yang benar-benar mengubah hidup saya. Benar-benar ya 180 derajat ya, tadinya mau cari kado, sekarang mau memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, jadi teman-teman semua di sini, orang-orang yang sedang nonton podcast di sini, kita mulai belajar. Ternyata bahwa kita harus mengalami Yesus secara pribadi ya, Kak ya. Amin. Dan kita nggak cuma hanya agama Kristen, nggak cuma hanya dari kecil atau ikut-ikutan ke gereja. Nah, kita ada refleksi buat hari ini. Apakah Yesus sudah lahir di hati kita? Yes. Dan bagaimana cara ngeceknya nih kita sudah lahir baru? Ada 3 hal Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah sudah ada buah pertobatan dalam hidup kita? Dan yang kedua adalah apakah surga, yaitu Yesus yang memerintah atas hidup kita. Dan yang terakhir adalah apakah damai ilahi itu memerintah dalam hidupnya kita. Amin. Ingat ya, Yesus lahir supaya kita dilahirkan menjadi baru. So ini saatnya open our mind, open our heart. Yes, yes. Yes. Oke. Nah, kita di sini ada kopi nih, Kak. Wow. Kita minum kopi dulu nih, Kak. Waduh. Ini kopi Ini jemaat komunitas. gimana nih? Nggak ikut minum kopi nih? Ya, nanti jemaat bisa langsung nanti ngambil di luar ya. Oh, ini ada di luar ya, counternya ya. Jadi kopi jemaat komunitas. gilirannya nanti di luar ya. Ya, oke. Sorry ya, minum dulu ya. Oke. Enak, Den. Ya. Oke. Kak Budi, tadi kita udah ngobrolin nih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya pribadi jadi semakin sadar bahwa yang terpenting sebagai orang percaya itu bukan hanya sekedar merayakan Natal, acara Natal aja. Tapi yang terpenting sudahkah Yesus itu lahir dalam hati kita. Nah, kita dilahirkan kembali dan kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Nah, jadi next step-nya tuh apa ya, Kak? Apa cuman kita aja yang ngalamin sebagai pribadi? Oke. Atau gimana, Kak? Nah, sekarang kita bicara surga di bumi yang kedua adalah kita bisa perhatikan video klip tadi yang kita sudah tonton. Yesus lahir di sebuah keluarga. Kita bisa lihat contoh langsung keluarga ini ngalami surga. Dengan apa? Yesus sendiri sang juru selamat datang lahir di keluarga mereka. Nah, oleh sebab itu saya percaya kisah Yusuf dan Maria ini menjadi inspirasi bagi setiap keluarga di sini, Den. benar. Ya, kalau kita mau keluarga kita ada surga, apa kuncinya? Nah, tantangan terbesar di sini ya, Den, adalah di dalam kedua orang tuanya atau waktu itu mereka masih tunangan, Den. Iya. Nah, ini masalah, Den. Kenapa? Maria itu adalah masih gadis, ya. Jadi belum menikah, betul ya? Tapi dia dipercayakan di rahimnya akan mengandung Yesus. Bisa bayangin di kalangan waktu itu orang Yahudi kalau ada gadis belum menikah, hamil, waduh hamil luar nikah kan ini. Iya. Waduh kumpul kebo ini ya, waduh bisa heboh. Orang curication semua tantangan terbesar bagi Maria. Nah bagi wanita, para ibu-ibu ya, mama-mama, istri-istri di sini
pasti punya tantangan masing-masing ya. Nah ini si Maria punya tantangan. Ya tetapi malaikat datang dalam hidupnya Maria. Ini penting. Maria dengar suara Tuhan ya di Lukas 1:38 saya bacakan ya. Sesungguhnya kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Jadi kunci dari seorang wanita atau ibu atau istri ya, lihat Maria. Maria itu dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah banyak istri mungkin dengan banyak luka ya, dengan banyak masa lalu, apalagi ketemu suami yang kasar ya, ketemu anak yang nakal, waduh udah ruwet tuh ya. Tetapi ketika dia datang sama Tuhan ya seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau kehendakmu yang jadi. Bukan maunya aku. Kalau mau aku mah kesel melulu nih di keluarga kayak gini nih. Aduh morat-marit tapi aku mau Tuhan jadilah kehendakmu. Wow. Penyerahan Maria ini membuat dia siap. Dia sepakat sama Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Aku gak mau ikuti keinginan ego. Apa? Keinginan ego Maria. Dia takut sama lingkungan. Kalau saya resikonya nanti diomongin orang, dibully orang, bahkan diusir sama desa saya, dia bisa diusir. Waduh wanita najis diusir bisa. Tidak boleh tinggal di daerah ini karena apa? Bikin malu desa ini dan segala macam. Banyak sekali tantangan Maria dari lingkungan. Tapi Maria lebih taat sama Tuhan. Luar biasa banget ya kayak. Ternyata ini respon hati seorang Maria itu bagaimana dia mau tetap sepakat sama Tuhan. Meskipun lagi ngalamin pergumulan yang berat yang tadi udah diceritakan sama Kak Budi. Dan bagaimana dia tuh bisa mengesampingkan ego pribadi, keinginan pribadinya dia sendiri. Nah, tapi gimana Kak proses yang dialami oleh Yusuf Kak? Nah, Yusuf ini tunangannya, betul nggak? Iya, betul. Nah, Yusuf ngelihat tunangannya hamil. Bisa bayangin ini bapak-bapak, pria-pria di sini, suami-suami. Kalau engkau punya tunangan, lalu engkau sudah jaga kekudusan, tiba-tiba tunanganmu hamil. Wow, apa jujur reaksimu pertama? Emosi Den. Emosi, kurang ajar, selingkuh nih di belakang saya ya. Bahkan hamil sama cowok siapa ini ya. Pasti kita akan shock. Betul Kak. Yusuf goncang, betul ya. Saya percaya pria-pria di sini dalam perkara tantangan hidup, ya bisa aja bikin kita goncang. Dalam kasus Yusuf goncang dia. Dia pengen bahkan putusin hubungannya sama Maria. Nah Yusuf dan Maria ini orang pilihan, kenapa? Karena juru selamat harus datang dari keturunan Daud. Jadi kalau dari jalurnya Salomo itu keluarnya Yusuf, anaknya Daud. Dari jalur Nathan anak Daud yang lain keluarnya Maria. Jadi ini memang udah orang pilihan. Tetapi orang punya kehendak bebas deh. Betul. Kalau dia dipilih Tuhan tapi dia gak siap, dia gak mau taat atau dia milih egonya, ya bisa tidak dipakai Tuhan. Ya kan walaupun Tuhan mau pilih dia ya. Nah kita semua orang pilihan Tuhan tapi kita siap gak nih? Yusuf juga waktu itu shock. Tapi ingat ya Tuhan kembali bicara sama Yusuf. Supaya Yusuf disiapkan ya. Dikatakan di Matius 1:20-21. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yusuf akhirnya dengar suara Tuhan dan dia apa? Sepakat. Apapun resikonya dia tidak lagi pusingkan. Dia tidak pilih keinginan ego. Betul. Aku mau Tuhan. Kalau engkau percayakan surga dalam kehidupanku dan keluargaku, aku siap tuh. Nah inilah kuncinya. Ya saya percaya di sini banyak keluarga yang sedang mengalami mungkin lebih cenderung mirip neraka kali ya. Bapak Ibu, tapi hari ini ada janji Tuhan. Berkat Natal, yaitu apa? Tuhan mau janjikan surga dialami dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Kalau engkau sepakat sama Tuhan, jangan pilih jalan pintas. Ada orang berpikir mau cerai. Ada orang berpikir saya mau selingkuh aja. Ngapain punya istri kayak begini? Ngapain punya suami kayak begini? Saya capek Tuhan, bertahun-tahun. Masalah keuangan gak beres-beres. Lebih baik saya keluar cari jalan pintas. Jangan Bapak Ibu. Engkau tidak sepakat sama Tuhan. Tuhan justru mau selamatkan, pulihkan keluarga kita. Amin. Jadi siapkan hatimu, siap sama Tuhan. Tuhan mau bicara di ibadah Natal ini. Amin. Jadi kuncinya adalah bagaimana pernikahan dan keluarga itu harus sepakat ya Kak dengan Tuhan. Gak lagi dengan keinginan egonya kita. Maka itu akan lahir rencananya Allah, yaitu surga di dalam
keluarga kita yang di bumi ini. Belum lagi Den, kalau bukan keinginan kita aja, keinginan keluarga besar kita ikut campur. Iya, Wah, itu bener banget bencana Kak. itu. Banyak yang Ya, kejadian. keluarga istri ikut campur, keluarga suami ikut campur. Waduh, Armageddon Den. Iya. Nah jadi penasaran nih Kak, sebenarnya ada gak sih kesaksian keluarga di zaman now dan mereka tuh ngalamin pergumulan seperti ini dan mengalamin kebenaran ini. Ada gak sih Kak? Ya, ini dia. Kita beruntung sekali kita dengar ada satu pasang keluarga di tengah kita, yaitu Pak Hendro dan Bu Susanti dari Komsel Sunter mau bersaksi buat kita semua. Wow, mari kita Ya, sambut kita sambut. dengan tepuk tangan. Keluarga Pak Hendro dan Bu Susanti. Salam. Ya, shalom Pak Hendro dan Bu Susanti. Salam Bro Denny, salam Kak Budi. Ya, Terima shalom. kasih ya sudah Wah. bergabung di podcast kami. Nah sebelum kita dengar kesaksian nih dari Pak Hendro ya, boleh nggak sedikit memperkenalkan diri buat setiap kita nih, biar kita bisa tahu nih siapa nih Pak Hendro, Bu Susanti. Silakan. Baik, nama saya Hendro, yang samping saya Susanti. Kami memiliki 2 anak. Anak pertama udah 10 tahun namanya Harvis, anak yang kedua 5 tahun namanya Raiden. Kami udah menikah 12 tahun dari sejak 2010. Kami itu latar belakangnya itu percaya leluhur. Jujur masih belum percaya Tuhan. Oke, 12 tahun menikah ya Pak Hendro dengan 2 anak. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana kehidupan Pak Hendro dan keluarga waktu belum percaya Tuhan nih? Boleh cerita Pak? Waktu belum percaya Tuhan, saya mainnya logika. Logika. Saya orangnya sombong. Waduh. Sombong. Di sini Tapi- kayaknya cuma Pak Hendro atau banyak kayak Pak Hendro di modelnya nih Pak? Bukan masalah sombong, keuangan sih juga pas-pasan juga. Wah, udah pas-pasan Ya, masih sombong ya Pak banyak ya? utang juga lah. Konflik. Saya orangnya egonya tinggi. Kalau ada salah, nada besar. Wow. Tekan Iya. istri. Nah, biar dia Nggak itu merasa salah Pak ya? biar salah saya itu lempar ke dia. ya makanya sehingga kehidupan saya ya sering cekcok lah sama istri, kurang cocok. Iya. Bukan sama istri, sama mertua juga, Waduh. sama keluarga saya juga, sama adik saya semua. Waduh. Saya dikit-dikit ego. Wah. Jadi Saya orang musuh bersama dong ya? Hah? Ya, yang penting Banyak yang nadanya musuhin. keras, bisa menang lah. Ceritanya gitu. Ya masih belum percaya Tuhan sih waktu itu. Iya. Ya pernah ya di jalanan juga pernah berantem di jalanan. Ya Nah, orangnya bodinya ini nge-gym ya Pak Hendro? ah, Hobinya? hobinya ya nge-gym sih. Badannya sekarang keren ya, badannya. Lagi lepas. Dan terjadilah tahun 2017 tiba-tiba waktu itu saya masih rajin ya nge-gymnya. Setahun nggak pernah lepas, rajin orangnya. Tiba-tiba saya mengalami sakit benjolan di sini leher. Wah. Padahal hidup sehat ya Pak? Sehat, saya sehat. Saya sombong orang, saya udah bilang, saya lebih percaya logika. Percaya diri lah, percaya diri. Nggak percaya, Tuhan masih nggak terlalu Iya. percaya. Percaya diri. Tiba-tiba mengalami benjolan di sini, saya nggak tahu kenapa. Bingung, stres, hopeless. Iya. Merasa dunia ini kayak nggak adil sih, nggak adil. Orang seperti saya, bodinya bagus waktu itu ya, bodinya Sekarang bagus. juga masih mantap. Ya, Sekarang waktunya juga bagus kok. Waktu itu sekarang kurang nggak sih kurang. Waktu itu bodinya bagus, makannya lumayan sehat. Tiba-tiba alami begitu. Saya merasa gak adil. Terus cek ke dokter nggak Pak? Saya cek dokter. Akhirnya saya di USG, dia semacam ada awalnya kista ke tumor. Tumor. Habis itu saya kurang terima. Dianjurin ke dokter pemerintah, dokter kanker Damais lah ya. Damais. Dokter pemerintah lah ya. Biopsi, benar, arah kanker. Kanker ya? Ya hasilnya namanya trilogurobulin. Oke. Jadi normalnya 77. Dia saya menuju 1000. Dari normal 77, 1000 ini? 1000. Wow. Tinggi Jadi banget. udah jelas-jelas saya cari di Google, itu memang kanker, arah kanker. Oke. Kemudian saya nggak terima sih, disuruh operasi, saya nggak terima.
Benar, saya nggak pernah. Kemudian saya cari berapa kali dokter lain lah, hampir 3 kali. Pada anjulin operasi, Semua minta operasi ya? minta operasi. Apalagi kalau Bapak tunggu lagi 2 minggu makin bengkak, harus nggak makin membesar gitu. Kemudian saya nggak terima, jujur. Saya merasa nggak adil, hidup ini nggak adil. Nggak adil, benar. Saya kesal sih, hidup kesal. Stres, hopeless, keuangan juga nggak ada juga. Dengar-dengar waktu itu saya hidup pindah-pindah. Anak baru lahir juga ya? Anak saya juga baru lahir, makanya saya hidup kedua, dan pindah-pindah. Anak baru lahir, masalah keuangan juga ya ada kesulitan lah. Kemudian tiba-tiba anak saya kan sekolah di Tunas Bangsa. Nah ini Tunas dia. Bangsa ya, waktu itu kelas itu dia 5 tahun. Kemudian diutus, dia ditanya lah ada ibadah kemana, nggak ada. Kemudian diutuslah ke gereja Abalov KTC. Jadi anak duluan ke gereja nih ya? Anak udah 2-3 kali ya ke Abalov ke sana. Saya masih belum. Waktu itu masih belum alami itu ya. Belum alami peristiwa benjolan gitulah, kayak kanker lah ya. Saya masih nggak mau ikut, malas sih. Iya. Ya, udah berapa kali yang ajakin, saya nggak mau. Jadi anak Saya ikut tolak. temennya ya ke gereja? Banyak alasan saya. Oke. Kalau ketemu orang gereja saya bilang saya agama ini. Kalau ketemu orang itu saya bolak-balikin lah. Usahakan yang pergilah. Ya, usahakan yang pergilah. Gitu. Ya suatu hari saya stres, hopeless. Anak saya ke sana, ya saya mungkin nggak ada jalan lagi ya. Saya nggak mau operasi yang. Ya udah saya ikut dia ke Abalov ibadah. Selesai ibadah, saya tiba-tiba diminta telepon. Oh, sama Asher Sama nih ya? jemaah ya. Kemudian esoknya saya ditelepon sama Korikwan. Kebetulan beliau ada hadir ya. Iya. Korikwan. Karena tinggal Sunter Pak ya? Ya, Komsel gereja itulah Sunter Abalov itu ya. Abalov Paradis 2. Oke. Sunter Paradis 2. Kemudian mereka selesai komsel. Kebetulan di sana ada satu teman konsel. Namanya Bu Rahel. Yang kebetulan sekarang diutus di Balikpapan. Oke. Dia ada cerita kesaksiannya. Dia juga kena kanker, katanya udah stadium 3. Tapi dia mengalami kesembuhan. Hidup sampai sekarang. Wow. Waktu itu 2017 ya. Tapi sampai sekarang dia masih ada, luar biasa. Oke. Kesaksian dia. Kemudian saya Sembuh. juga cerita riwayat saya ke dia. Mereka doain saya. Saat itu saya langsung percaya. Wow. Walaupun belum baptis ya, saya percaya. Yeah. Saya percaya. Saya mikirnya begitu. Sebelum saya dipanggil sama Tuhan. Ya, sebelum ibaratnya Takut mati lah mati ya, ya. sebelum mati. Saya harus pilih satu Tuhan. Pilih satu Tuhan. Nanti bingung ya. Ya bingung, saya nggak tahu mau nanti kalau udah mati atau mau ke arah mana ya. Mau kiri, kanan atau barat. Saya pilih satu. Tuhan Yesus. Amin. Saya pilih Haleluya. satu aja. Tuhan Yesus. Sebelum saya itu sebelum di itulah meninggal lah ceritanya. Iya. Kemudian saya pada saat itu saya mulai mutus tiap hari doa. Wow. Doa ya. Kemudian Soalnya benjolan. benjolannya. Karena ada benjolan doa Ya, terus. Kemudian banyak teman-teman malahan ya, banyak teman-teman gereja. Mereka itu kirim banyak ya informasi kesehatan. Saya ikutin, saya doa terus tiap hari. 2 minggu kemudian saya mengalami mujizat. Amin. Benjolannya tiba-tiba kempes. Amin. Kempes 90% lah, 90%. Wow. 90%. Haleluya. Luar biasa. Si Tuhan. Sejak itu saya kurang percaya, saya pergi nge-lab lagi. ke laboratorium. Hasilnya yang dari 1000 turunnya jadi 100. Harusnya nomor 77. Oke. Saya turun 100. Luar biasa. Dari 1000 ya? Dari Wow. 1000. Dari turun jadi 100. Saya alami mujizat luar biasa. Oke. Saya jujur, saya orang mainnya logika. Saya nggak percaya Tuhan waktu itu. Kalau tiap kali dengar kesaksian yang pakai mujizat, saya mikir itu settingan. Settingan drama. Drama, cari follower. Cari follower aja. Cari Jujur sensasi aja. ya, Sensasi. Content creator ya, cari konten nih. Ya, drama. Jujur saya mau terima kasih sih pertama sama Ya. Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau dia nggak sentir saya pada saat itu,
mungkin sampai saat ini saya nggak percaya Tuhan. Oh, iya. Saya nggak percaya Tuhan. Yes. Saya orangnya sombong. Iya. Makanya orang sombong itu harus disentil. Waduh. Ya. Yang sombong apa Pak Hendro aja di sini ya? Ya. Banyak kali ya. Mainnya logika. Jadi Iya. makanya saya waktu itu disentil. Saya banyak mengalami perubahan. Baik sifat, emosi, keuangan, Iya. banyak perubahan semua. Wow. Hubungan sama istri juga baik banget. Amin. Istri dulu yang sering banyak ngoceh-ngoceh sama saya. Oh, maaf ya. Ya, saya mungkin mikir-mikir, udahlah, diam untuk mengalah ya. Diam untuk mengalah, tapi bukan kalah, untuk mengalah biar keluarga itu makin harmonis. Jadi bukan itu aja sih, keluarga istri semua nggak ada percaya Tuhan Yesus. Mungkin dari sikap saya, perubahan saya, memberi contoh kepada mereka, melayani mereka. Terakhir mereka semua itu yang dulu percaya leluhur, sembahyang leluhur, sekarang udah tobat semua, percaya Tuhan Yesus. Wow. Luar biasa ya. Ya, keluarga saya lebih percaya, maksudnya agama satu lagi lah ya, lebih Ya. percaya itu ya. Mereka itu lebih ateis, jujur lebih ateis. Tapi malahan, mohon maaf, Keluarga istri ya? malahan keluarga istri lebih percaya duluan dibanding keluarga saya. Makanya memang istri itu benar-benar sebagai penolong ya, Amin. Wow. sebagai penolong. Ya, saya yang udah down terus, malas gereja, dia ingatin terus. Wow. Jangan pas lu mau alami sesuatu, kamu baru cari Tuhan. Kamu harus ingat, kamu dikasih kesempatan buat hidup. Yes. Amin. Begitu Pak Ridwan selalu ingatin saya juga. Hendro, jangan lupa, kamu udah mengalami mujizat, jangan lupa sama Tuhan. Yes. Amin. Makanya saya selalu dicas ya, cas HP terus lah. Full, baterainya full. Luar biasa. Komunitas ya. Komunitas ya, komunitas itu penting, jujur. Kalau Wow. tanpa komunitas, tanpa dorongan support istri, mungkin saya yakin sampai saat ini saya masih main logika. Iya. Saya nggak percaya Tuhan, apalagi mujizat. No, Iya, bagi iya. saya tidak. Tidak, itu semua settingan. Tapi saya alami sendiri, jujur. Yes, Ya, yes. saya alami sendiri. Kalau nggak disentil, ya, Ya. saya sampai hari ini saya tidak percaya Tuhan Yesus. Wow. Saya mau terima kasih sama Tuhan Yesus udah beli sentilan buat saya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Wow, ini luar biasa banget ya Yes. kesaksian Pak Hendro. Nah, kita juga pengen denger nih ya dari sisi Bu Susanti. Nah, kira-kira gimana Bu? Boleh ceritakan nggak apa perubahan yang terjadi terutama di dalam keluarga setelah ada Yesus ada di dalam, hadir di dalam keluarga? Silakan Bu. Pertama saya sama ya seperti kita dari latar belakangnya kepercayaannya leluhur Iya, dan iya. keluarga saya tuh didikannya keras dan kaku. Sebelum dia bertobat, yang seperti dia cerita, kita sering konflik, emosional, tidak sabaran gitu ya. Iya, iya. Begitu juga saya gitu. Setelah saya lihat dia berubah, dipercaya kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan dia, kita mengalami perubahannya dalam keluarga gitu. Dia jadi lebih sabar, Oh. lebih caring dengan keluarganya gitu, lebih perhatian dari banding dulu gitu lah ya. Wow, ini suami idaman ini ya. Iya, terus sampai suatu hari juga saya dapat ketukan juga dari Tuhan, mengetuk hati saya. Waktu itu belum sempat ke gereja karena anak bayi masih kecil ya. Iya, anak saya masih bayi, jadi saya ngurus dia dulu, lebih fokus ke dia. Saya ngurus sendiri gitu. Oke. Oke. Di mana saat masuk pandemi, Tuhan seperti memanggil saya gitu untuk mencari sosok wajahnya. Jadi saya nyari teman siapa ya yang bisa bina saya gitu. Nah, saya ketemu dengan Kak Cica, pembina Kega. Kega. ya. Kita online lewat SPK Pemenang. Saya dibina, dididik selama setahun. Wow. Selama setahun kita ini,
sampai Ini saya kita cari catatan Den. Ini adalah peserta SPK satu-satunya awal waktu kita pandemi. Di Abal of KTC. Iya, yang pertama. Itu Bu Susanti. Ya. Iya. Jadi di situ saya mengalami perubahan saya juga yang keras sama Hendro gitu. Saya mengalami lebih sabar kepada bukan Hendro aja, kepada anak saya juga. Jadi dari perubahan sikap kami gitu ke keluarga yang semulanya awalnya kita hubungannya kurang baik gitu ya, menjadi lebih baik gitu. Yes. Dan papa saya juga sempat down gitu, depres. Kita bawa dari Tanjung Pinang ke Jakarta. Ini sama-sama orang Bintan ya, Tanjung Iya, Pinang ya. sama-sama Tanjung oke. Pinang. Papa stres ya. dari Stres, kita bawa ke Jakarta pengobatan dan proses dia mengalami kesembuhan. kesembuhan ya. Serta Amin. dia jadi percaya. Dia juga pernah beberapa kali sempat ke Mandarin. ibadah. Mandarin. Ya, Oh Mandarin, ya. oke. Saya Ya. bawain itu. Iya, Ya. yes. Jadi saat itu semua keluarga saya sih udah percaya dan bertobat kepada Tuhan. Wow. Wow. puji Tuhan. Jadi seluruh keluarganya ya udah Iya. percaya Tuhan Yesus. Yes, Wow, yes, luar yes, biasa yes, deh. yes. Yes. Nah, puji Tuhan ya, tentang sharing life dari Pak Hendro dan Bu Susanti ini sangat memberkati dan menginspirasi kita semua. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan nih untuk Bapak Ibu atau yang sedang menonton podcast ya, lagi ngalamin pergumulan hidup, lagi ngalamin mungkin di persimpangan, lagi mau mengambil keputusan. Tapi ingat bahwa ada Yesus ya. Bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita kepada Bapa. Kita mau belajar sepakat dengan Bapa. Karena Bapa udah punya rencana dari semula. Amin. Bahwa rencana Bapa itu adalah Yesus lahir di dalam keluarga. Sehingga bisa merasakan surga di dalam keluarga. Amin. Amin. Nah, terima kasih Pak Hendro dan Bu Susanti. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini. Dan terus akan dipakai menjadi alat yang luar biasa untuk memberkati buat yang lain. Oke, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Yes, Kak Budi, saya tuh jadi semakin kagum ya dengan rencananya Bapak tentang Yes. kelahiran Yesus. Jadi tadi goal yang pertama adalah bagaimana kita secara pribadi itu mengalami kelahirannya Tuhan. Amin. Sehingga kita benar-benar mengalami pertobatan atau kelahiran baru. Nah, kemudian yang goal kedua adalah bagaimana di dalam pernikahan dan keluarga itu Yesus lahir dalam keluarga Amin. kita. Sehingga siap ya tadi menerima rencana Allah yaitu surga di bumi, Amin. surga di dalam keluarga kita. Ya. Nah Kak, ada nggak Kak goal yang ketiganya nih Kak? Next step-nya apa nih Kak? Ya, seperti tadi kesaksian Hendro dan Susanti. Iya, iya. Ketika mereka pribadi lahir baru, ketika mereka mengalami surga, Iya. ada pemulihan dalam keluarga, dalam karakter, mereka juga ingin menjadi saksi. Amin. Mereka nggak banyak bicara tapi perubahan hidup mereka. Itu ya, kalau keluarga itu kita saling tahu sekalian jeroannya semua ya kan. Kalau kita pura-pura banyak ngomong nggak efek kalau sama keluarga. Teladan ya, Kak, Iya ya? teladan, kita lihat dia perubahan hidupnya jadi teladan. Sampai keluarga istri yang selama ini nggak suka sama Hendro. Karena dikatakan ini orang sombong ya. Ya makanya sekarang lihat perubahan hidup. Yes. Dan papanya bertobat, Amin. adik-adiknya bertobat, luar biasa. Iya. Jadi Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Mari kita yang sudah mengalami sorga, kita mau berbagi. Menyaksikan sorga itu nyata loh di bumi, di hidup saya, di hidup keluarga saya. Banyak orang belum mengalaminya Den. Iya. Makanya ketika kita bicara bumi, bumi itu apa? Di bumi ini ada keluarga kita juga yang belum percaya. Benar. Keluarga besar bahkan yang belum Benar percaya. banget. Ada teman-teman kita yang belum percaya. Iya, Betul ya? Pak. Saya percaya semua kita bisa kenal orang lewat bisnis, pekerjaan, lewat ya hobi, lewat sekolah. Semua teman itu kalau bisa kenal kita, enggak ada yang kebetulan Den. Iya. Tuhan atur orang itu bisa kenal kita. Tuhan percayakan orang itu dalam hidup kita. Yes. Kalau cuma kenal aja pasti nggak mungkin itu sembarangan. Ada tujuan Tuhan kita bisa kenal dia. Untuk apa? Kita menyaksikan Tuhan Yesus. Iya. Kita menyaksikan surga itu nyata. Iya, Mereka benar. belum tahu tentang itu.
Mari hidupmu yang berubah, ceritakanlah. Kalau engkau bisa memang berhubungan, mereka kenal engkau, maka mereka akan lihat kamu kok beda sekarang. Dulu sekolah kamu menakal, sekarang berubah. Ya, dulu kamu di keluarga nggak benar, sekarang berubah. Nah, itulah yang menjadi berita baik, kabar Natal buat kita semua. Surga datang di setiap hidup orang, Den. Itu, Den. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya.